Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang dapat kembali menyapa lewat renungan singkat pada hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari, lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Kelemah lembutan tidak sama dengan kelemahan. Justru kelemah lembutan adalah salah satu rasa dari buah Roh Kudus. Bahkan lemah lembut sendiri adalah sifat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara-saudara, kelemah lembutan adalah kata lain dari tidak menonjolkan diri. Maka sifat lemah lembut seringkali disandingkan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati yang tulus, kerendahan hati yang didampingin oleh kebergantungan penuh kepada Allah. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 dituliskan, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi." Musa dikatakan seorang yang hatinya sangat lembut. Tetapi Bapak Ibu, jika kita menelusuri kehidupan Musa, Alkitab dengan jujur mencatat di awal kehidupan Musa bahwa Musa adalah seorang yang bertindak sesuai dengan keinginan hatinya. Kelemah lembutan bukanlah sifat asli Musa. Ia menyangka bahwa ia dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang ada di Mesir. Sehingga ia bertindak, ia membunuh seorang Mesir yang menganiaya bangsanya pada saat itu. Saudara, benar bahwa Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi tidak dengan cara Musa. Oleh sebab itu 40 tahun Musa harus masuk sekolah pembentukan dari Allah. Ia harus terasing dari saudara-saudaranya. Ia harus menggembalakan kambing domba selama 40 tahun. Watak aslinya ditaklukkan oleh Allah. Sampai akhirnya Alkitab mencatat bahwa Musa adalah seorang yang hatinya sangat lembut. Dan tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini yang sama seperti Musa. Kelemah lembutan adalah bukan karakter dari manusia berdosa, melainkan karakter kerajaan Allah. Maka tidak mengherankan jika Paulus menyebutkan kelemah lembutan ini sebagai buah dari Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata lemah lembut dalam bahasa Yunaninya adalah praus. Sebuah kata yang juga digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakkan, binatang yang sudah dikuasai, sehingga binatang tersebut tunduk sepenuhnya kepada pemiliknya atau majikannya. Allah menghendaki setiap kita menjadi seorang yang lemah lembut. Tetapi mungkin ia harus lebih dulu menjinakkan kita. Allah harus lebih dulu mematahkan kesombongan kita, menghancurkan sifat puas diri kita. Allah mungkin harus menguji kita berkali-kali. Allah mungkin harus memasukkan kita ke dalam sekolah pembentukan. Menyingkapkan ambisi kita yang tersembunyi, mengungkapkan kebergantungan kita kepada diri sendiri. Seperti Musa yang dibentuk Allah selama 40 tahun, sampai akhirnya Allah membentuk sifat lemah lembut di dalam diri kita, agar ia lebih leluasa memakai kita bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus berkata, orang yang lemah lembut adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Mereka akan memiliki bumi. Mereka akan menjadi ahli waris, artinya selalu tersedia berkat Allah bagi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang yang lemah lembut, agar Allah lebih leluasa memakai kita bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.